Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Rizky Fitria akan memberikan berita terbaru dan teraktual Selasa 25 April 2022. Pemirsa, sengketa Laut Cina Selatan masih terus terjadi dan memiliki konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa Laut Cina Selatan atau LC ini telah terjadi sejak tahun 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau line baseline yang mengakibatkan implikasi sengketa Laut Cina Selatan terhadap Indonesia di Natuna. Letak Kepulauan Natuna sebagai pulau terluar Indonesia di Laut Cina Selatan dengan sejumlah potensi alam yang dimilikinya menjadikannya rentan terkena dampak sengketa LCS. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2019, KKP telah menangkap sebanyak 603 kapal ikan asing atau KIA yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam setahun, KKP juga menemukan sedikitnya 13 kapal patroli Vietnam yang dengan sengaja berjaga di Laut Natuna Utara yang memiliki kawasan landas kontinen bagi Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Vietnam mendukung aktivitas kapal ikan Vietnam untuk menangkap ikan di sekitaran Laut Natuna Utara. Sedangkan kapal patroli dari negara manapun dilarang berpatroli di kawasan tersebut. Untuk meminimalisir potensi konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia turut aktif melakukan diplomasi maritim dan melakukan peningkatan kapabilitas militer di Natuna sebagai bentuk diplomasi pertahanan dalam menghadapi setiap kemungkinan konflik yang akan melibatkan Indonesia di masa mendatang. Langkah ini dilandasi oleh sikap defensif yang sangat kuat karena Indonesia berupaya menghindari untuk menggunakan kekuatan militer secara ofensif terutama di kawasan LCS. Demikian yang saya laporkan saat ini. Rizky Fitria dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Flor Bertagula akan memberikan berita terbaru dan teraktual Selasa 25 April 2022. Pemirsa, sengketa Laut Cina Selatan masih terus terjadi dan memiliki konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa Laut Cina Selatan ini telah terjadi sejak tahun 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus yang mengakibatkan implikasi sengketa Laut Cina Selatan terhadap Indonesia di Natuna. Letak Kepulauan Natuna sebagai pulau terluar Indonesia di Laut Cina Selatan dengan sejumlah potensi alam yang dimilikinya menjadikannya rentan terkena dampak sengketa LCS. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2019, KKP telah menangkap sebanyak 603 kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam setahun, KKP Indonesia juga menemukan sedikitnya 13 kapal patroli Vietnam yang dengan sengaja berjaga di Laut Natuna Utara yang menjadi kawasan landas kontinen bagi Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Vietnam mendukung aktivitas kapal ikan Vietnam untuk menangkap ikan di sekitar Laut Natuna Utara, sedangkan kapal patroli dari negara manapun dilarang berpatroli di kawasan tersebut. Untuk meminimalisir potensi konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia turut aktif melakukan diplomasi maritim dan melakukan peningkatan kapabilitas militernya di Natuna sebagai bentuk diplomasi pertahanan dalam menghadapi setiap kemungkinan konflik yang akan melibatkan Indonesia di masa mendatang. Langkah ini dilandasi oleh sikap defensif yang sangat kuat karena Indonesia berupaya menghindari untuk menggunakan kekuatan militernya secara ofensif, terutama di kawasan LCS. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Flori Bertagula dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Erwin Pamangku akan memberikan berita terbaru dan teraktual Selasa 25 April 2022. Pemirsa, sengketa Laut Cina Selatan masih terus terjadi dan memiliki konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa Laut Cina Selatan ini telah terjadi sejak tahun 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus yang mengakibatkan implikasi sengketa Laut Cina Selatan terdapat di Indonesia di Natuna. Letak Kepulauan Natuna sebagai pulau terluar Indonesia di Laut Cina Selatan dengan sejumlah potensi alam yang dimilikinya menjadinya rentan terkena dampak sengketa LCS. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna akan dimanfaatkan oleh beberapa negara yang berdekatan dengan wilayah pembatasan Indonesia di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2019, KKP telah menangkap sebanyak 603 kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam setahun KKP Indonesia juga menemukan sedikit 13 kapal patroli Vietnam yang dengan sengaja berjaga di Laut Natuna Utara yang menjadi kawasan landasan kontinen bagi Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Vietnam mendukung aktivitas kapal ikan Vietnam untuk menangkap ikan di sekitar Laut Natuna Utara. Sedangkan kapal patroli dari negara manapun dilarang patroli di kawasan tersebut. Untuk meminimalisir potensi konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia turut aktif melakukan diploma maritim dan melakukan peningkatan kapabilitas militernya di Natuna sebagai bentuk diplomasi pertahanan dalam menghadapi setiap kemungkinan konflik yang akan dilibatkan Indonesia di mana mendatang. Demikianlah yang saya laporkan saat ini. Erwin Pamangku dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Stephen Wehareva akan memberitakan berita terbaru dan teraktual Selasa 25 April 2022. Pemirsa, sengketa Laut Cina Selatan masih terus terjadi dan memiliki konsekuensi yang besar di luar dari negara-negara yang berkonflik. Sengketa Laut Cina Selatan ini telah terjadi sejak tahun 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau line line yang mengakibatkan implikasi sengketa Laut Cina Selatan terhadap Indonesia di Natuna. Letak Kepulauan Natuna sendiri sebagai pulau terluar Indonesia di Laut Cina Selatan dengan sejumlah potensi alam yang dimilikinya menjadikannya rentan terkena dampak sengketa Laut Cina Selatan. Tidak menutup kemungkinan bahwa potensi yang dimiliki oleh perairan Natuna akan menyebabkan beberapa negara yang berdekatan dengan wilayah perbatasan Indonesia di perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, sejak tahun 2015 hingga bulan September tahun 2019, KKP setidaknya telah menangkap sebanyak 600 kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dalam setahun, KKP Indonesia juga menemukan sedikitnya 13 kapal patroli Vietnam yang dengan sengaja berjaga di Laut Natuna Utara yang menjadi kawasan landas kontinen bagi Indonesia. Secara tidak langsung, pemerintah Vietnam mendukung aktivitas kapal Vietnam untuk menangkap ikan di sekitar Laut Natuna Utara, sedangkan kapal patroli dari negara manapun dilarang berpatroli di kawasan tersebut. Untuk meminimalisir potensi konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia turut aktif melakukan diplomasi maritim dan melakukan peningkatan kapabilitas militernya di Natuna sebagai bentuk diplomasi pertahanan dalam menghadapi setiap kemungkinan yang akan melibatkan Indonesia di masa mendatang. Langkah ini dilandasi oleh sikap defensif yang sangat kuat karena Indonesia berupaya menghindari untuk menggunakan kekuatan militernya secara ofensif, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Demikian berita yang dapat saya laporkan saat ini. Saya Stephen Wehareva dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.